Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Nabila Hasanah, dengan NIM 2019-820065, dan teman saya, Salwa Al-Zahra, dengan NIM 2019-820089. Kita dari kelas ESD 6, mata kuliah Hizbul Wathan, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Imawati SPD MPD. Tepuk jari satu tutu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga gagak, tepuk jari empat pat pat, tepuk jari lima mama, bertepuk semua, duduk yang rapi, mari kita berdoa. Di sini kami akan menjelaskan Aika pada Hizbul Wathan atau HW. Aika pada HW atau Hizbul Wathan. Yang pertama ada hakikat penciptaan manusia, yang kedua tugas manusia, yang ketiga sikap manusia beriman, yang keempat kepribadian Muhammadiyah. Hakikat penciptaan manusia. Hakikat penciptaan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan main-main, tetapi mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Oleh karena itu, manusia tidak boleh main-main dalam hidup ini, tetapi hendaklah bermain sesuai dengan aturan. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 sebagai berikut. Afahasibatum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Artinya, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main atau tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Yang selanjutnya ada tugas manusia. Bentuk manusia kecil, tetapi tugas manusia besar. Bahasa yang dipakai di dunia amat singkat, namun sambung menyambung di antara umur pendek generasi lama dan umur pendek generasi baru yang menjadi panjang dan bernilai. Karena itu, pergunakanlah masa usia pendek itu dengan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat ihsan sesama manusia dan makhluk lainnya. Umur pendek dapat diperpanjang dengan jasa untuk atsar atau pusaka. Jasa itu berguna untuk bekal di akhirat. Manusia adalah hamba Allah dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Adapun tugas-tugas manusia sebagai berikut. Yang pertama, tugas manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana sudah dijelaskan dalam Quran surah 98 ayat 5 dan Quran surah 17 ayat 23. Yang kedua, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran surah 3 ayat 32 dan Quran surah 3 ayat 31. Sedangkan yang ketiga, tugas sebagai khalifah memakmurkan bumi, di mana yang sudah dijelaskan dalam Quran surah 11 ayat 61. Yang keempat, untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran surah 29 ayat 2-3. Yang kelima, disiplin menjalankan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran surah 24 ayat 51-52. Yang keenam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran surah 16 ayat 128. Serta yang terakhir, ihsan terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya. Selanjutnya ada sikap manusia beriman. Yang pertama adalah waspada. Landasan hidup adalah iman atau tauhid, bangunannya ibadah, dan hiasannya adalah akhlak mulia. Supaya manusia tidak terjerumus ke jurang kehinaan, maka manusia harus waspada. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memasang alat pengintai dan mencatat segala perbuatan manusia.
yang hasilnya akan diperlihatkan di hari kiamat nanti. Yang seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 13-14. Selanjutnya, ada dinamis. Sebagai manusia beriman harus bersikap dinamis, jemput bola atas seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sami'na wa ata'na, merasa khawatir dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 24 dan Surah An-Nur ayat 51-52. Sikap manusia beriman selanjutnya adalah 2 kebahagiaan. Idealnya 2 kebahagiaan atau dunia dan akhirat harus kita peroleh. Akan tetapi, kebahagiaan di akhirat harus mendapat perhatian utama. Amal perbuatan manusia atau beriman harus dipersiapkan untuk kehidupan di akhirat dengan tidak mengabaikan kehidupan atau kesenangan dan kebahagiaan di dunia. Ingatlah akan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Sikap manusia beriman yang terakhir adalah kemuhammadiyahan, kepribadian Muhammadiyah. Hal ini sangat penting mengingat anggota Muhammadiyah yang mengemban amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amanat organisasi perlu memiliki jati diri atau karakter seperti yang diungkapkan dalam Mars Hizbul Wathon yang berbunyi teguh hati sebagai baja dalam menjalankan kewajiban dengan sopan serta perwira. Yang perlu dipahami, dihayati, diendapkan dalam hati, dan diwujudkan dalam amal perbuatan adalah sifat-sifat Muhammadiyah yang berjumlah 10 butir, yang dimana ke-10 butir ini merupakan kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan walaupun dapat dibeda-bedakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Tapi manusia menerima amanat itu, seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran Surah 33 ayat 72. Manusia juga suka dihinggapi sifat zalim dan jahil, seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran Surah 33 ayat 72. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan mengkhianati amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amanah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan amanat-amanat lain yang dipercayakan kepada kita seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran Surah 8 ayat 27. Selanjutnya ada kepribadian Muhammadiyah. Salah satu amanat Muhammadiyah yang harus kita jaga ialah kepribadian Muhammadiyah yang hanya ada 10 sebagai berikut. Yang pertama ada beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga lapang dada dan luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima mengindahkan segala hukum undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah. Yang keenam amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Yang ketujuh aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedelapan kerjasama dengan golongan Islam manapun, juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Yang kesembilan membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10 bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 sifat ini merupakan celupan yang bagus dan kuat untuk membentuk dan membina setiap insan Muhammadiyah dalam mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.